Amin. Kita semua pasti diberkati. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online melalui live streaming Shalom. Dimanapun kita berada, tetap pastikan hati kita fokus kepada Tuhan. Kita simpan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah yang sungguh besar dalam hidup kami.
Tuhan, biarlah hati kami boleh teguh Tuhan, iman kami boleh kuat Tuhan. Apapun yang kami lewati Tuhan, kami mau melewati itu bersamamu Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi akan apapun Tuhan. Pada saat ini kami mau membesarkan, meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan sembah kami itu bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Yang siapa tuh memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk bersuka bersama Tuhan.
rasa semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Kau tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sumber kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap mataku, Kau bersama, Engkau bersamaku. Berdirimu berbalik diriku, berasa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami, Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap mataku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Berdirimu berbalik diriku, berkaca di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dan apapun rintangan yang ada di depan kita, kita tidak usah takut lagi sebab Tuhan bersama kita. Sama-sama dengan iman percaya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, burung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Amin. Boleh Tuhan kita. Terima kasih persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami rasakan pada hari ini. Biarlah kami boleh semakin percaya Tuhan kalau Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah apapun yang kami hadapi, rintangan apapun, kami tidak takut lagi Tuhan sebab Engkau bersama kami. Engkau tidak pernah menjanjikan kalau langit selalu biru, jalan selalu rata, tapi Engkau berjanji Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Sebab Engkau selalu menyertai kami Tuhan, kami percaya
kami terus merasakan kehadiran Tuhan. Biar hati kami terus menyembah, karena kami perlu Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah berikan kekuatan buat kami untuk hadir di tempat ini. Kami percaya ada satu kebaikan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Biar pada saat ini Tuhan buka mata hati kami, telinga kami, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Tuhan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu yang akan bekerja saat pagi hari ini. Hamba-Mu ini hanya sebagai alat, tetapi biarlah urapan Tuhan turun kepada setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan mereka akan memperoleh berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Sebelum duduk, katakan kasih salam kiri kanannya. Tetap bersuka cita, ya. Jangan patah semangat, jangan menyerah. Ya, oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini pagi yang cerah ya. Kita bersyukur. Hari ini juga saya bersuka cita ya, ada keluarga dari Bapak Suri, ada keluarga dari Feni, bisa berkumpul, bisa beribadah, itu merupakan satu juga anugerah ya. Selamat datang untuk mamanya Feni, juga untuk keluarganya dari Bapak Suri ya. Dan juga yang lainnya ada kunjungan juga ya. Saya percaya saat pagi hari ini kedatangan saudara tidak akan sia-sia ya. Siapa di sini yang lagi putus asa? Enggak ya, lagi patah semangat. Enggak lah ya, karena kalau misalnya orang udah patah semangat biasanya susah mau ke gereja juga, apalagi kalau depresi gitu. Tapi kita adalah orang-orang yang bersuka cita walaupun tantangan ada gitu ya. Saudara yang kekasih, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Peperangan, bencana, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan itu terjadi di mana-mana. Ya, nggak hanya di Indonesia, Indonesia juga banyak kesulitannya. Kalau kita lihat berita-berita ya di pemerintahan, di masyarakat, bahkan mungkin di gereja sendiri banyak tantangan, banyak masalah gitu. Dan semua mencari solusi untuk bisa lepas dari permasalahan dan juga tekanan. Saudara, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan akan membekali kita untuk menghadapi tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang sedang terjadi. Memang setelah pandemi COVID beres, ya itu keadaan makin sulit kan, gitu ya. Kita berusaha bangkit, gitu. Tapi saya percaya saat ini jemaat yang hadir di sini juga itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa hadir di sini juga bisa membagikan firman itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saat pagi hari ini saya mau membawakan firman tentang be strong and courageous. Ya, kalau diterjemahkan langsung, be strong and courageous ini artinya jadilah berani, jadilah kuat dan berani gitu. Tetapi saya mengambil judul ini atas dasar firman yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9 ya, tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba baca ya, kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Ini ayat pokoknya Yosua 1 ayat 9. Kita baca aja ya, dari depan aja ya, kalau yang nggak bisa atau nggak bawa Alkitab atau Alkitab ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Dikatakan Yosua ini dipilih waktu itu untuk memimpin menggantikan Musa yang sudah meninggal ya. Jadi Yosua dikatakan diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tinggal selangkah lagi gitu. Tetapi pada saat itu Tuhan tahu hatinya Yosua. Pasti wah, gentar nih. Dia bayangkan ya, harus memimpin jutaan umat Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Musa. Saat ini dia nggak didampingin siapa-siapa gitu secara manusia ya gitu ya. Mungkin ada Kaleb yang mendukungnya, tapi bayangkan dia harus menjadi pemimpin dari jutaan umat. Itu bukan satu pekerjaan yang mudah dan butuh tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu Tuhan perlu meneguhkan dan menguatkan Yosua dikatakan. Sampai di ayat ini dikatakan 4 kali dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapi ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada Yosua, dan ayat ini juga merupakan kekuatan buat kita semua pada pagi hari ini. Amin. Yang dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Makanya tadi saya tanya, ada yang patah semangat, tawar hati, karena kalau misalnya orang udah tawar hatinya, dia susah untuk ya dikatakan ayo kuat, ayo teguhkan hati gitu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana pernyataan Tuhan itu luar biasa. Bahkan perkataan tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu ya dikatakannya. Be strong and
courageous, ya. Kata kekuatan diperlukan ketika seseorang merasa lemah, ketika bimbang, ketika takut dan khawatir. Tetapi buat orang-orang yang percaya Tuhan, perkataan firman itu adalah sumber energi. Jadi kita yang percaya sama Tuhan percaya ketika kita membaca firman itu adalah sumber energi buat kita ketika kita menghadapi persoalan hidup. Oh bisa, harusnya punya solusi dong, maksudnya bertindak gitu. Tapi luar biasa, ini adalah perkataan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu mengandung kuasa. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus andalkan Tuhan, harus percaya kepada firman-Nya, percaya bahwa Tuhan tuh menyertai, gitu ya. Tadi Yosua juga dikasih kekuatan, aku akan menyertai kau, ya. Walaupun mungkin secara mata jasmani Tuhan ini nggak kelihatan, tetapi kita tahu bahwa kita didampingi oleh Tuhan. Amin, ya. Ada para malaikat surga yang melindungi kita selama kita percaya, ya. Lalu bagaimana perkataan kuatkan dan teguhkan hati ini, be strong and courageous ini bisa betul-betul memiliki kuasa buat hidup kita ketika menghadapi tekanan atau masalah, ya. Pasti kalau ditanya satu-satu ada masalah yang berat, yang kecil, semua orang menanggungnya, gitu ya. Nah, tapi kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana perkataan tadi kuatkan dan teguhkan hati itu akan menjadi memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi nggak hanya sekedar oh ya kuatkan dan teguhkan hatimu ya, nggak seperti itu aja gitu ya. Yang pertama, saudara, ya next, ya tetapkan tujuan dan jangan menyerah kepada keadaan. Pujian tadi sebelum firman Tuhan, jangan menyerah, jangan berputus asa karena Tuhan ada. Seseorang harus memiliki tujuan hidup, tentunya tujuan yang baik yang kita rencanakan. Setiap manusia pasti harusnya punya tujuan. Orang nggak punya tujuan, biasanya dia nggak punya keinginan untuk hidup. Tiap pagi aja kita ada rencana yang kita buat gitu, untuk yang kita tuju gitu. Apalagi kehidupan kekekalan kita. Karena dikatakan tujuan kita apa sih di dalam dunia ini? Hanya sekedar lahir, terus kerja, meraih kekayaan atau sukses gitu, enggak kan? Tetapi kita ada tujuan bahwa ketika kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita sadar bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini cuma sementara, cuma perantauan. Kita adalah bagian negara surga. Jadi tujuan kita adalah masuk surga tentunya. Nah, biarlah tujuan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan keluar dari tanah Mesir, itu pun udah ada tujuan Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa mereka akan menuju tanah Kanaan. Tetapi prosesnya lama ya. Walaupun jaraknya kalau dibilang di firman Tuhan mungkin bisa lebih pendek. Tetapi Tuhan menguji bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, demikian juga tujuan kita di dalam dunia ini. Mungkin kita harus melalui proses kehidupan, ya. Tetapi waktu ini singkat. Tadi renungan-renungan pagi ini juga dikatakan hidup kita ini pendek gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian saya juga diteguhkan, tadi subuh juga dapat firman dari teman, kok sama ya, relate sama firman Tuhan hari ini. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hati kita, gitu ya. Nah, saudara, bahaya kalau kita nggak memiliki tujuan hidup atau salah menentukan tujuan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di medsos. Ada seorang penginjil jalanan. Kalau di luar negeri, di Amerika kalau nggak salah ya, itu kan sering ya ada penginjil jalanan, disebutnya apa ya, Mem? Street evangelist gitu ya, kayak gitu ya. Jadi di jalanan. Biasanya orang-orang yang jadi penginjil ini mereka dulu punya masa lalu yang mungkin nggak baik sebelum dikenal Tuhan karena badannya bertato semua gitu ya. Tapi dia bertobat kemudian jadi penginjil. Nah di tayangan itu saya melihat dia melayani seseorang, dikatakan ya, udah pakai anting di sini pokoknya perawakannya gitu, gondrong rambutnya. Kemudian ditanya, kamu percaya believe Jesus katanya, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Dulu iya, tetapi sekarang enggak karena dia pengikut setan. Terus ditanya dong sama penginjilnya, kenapa Anda bisa ikut setan? Dikatakan karena dia punya kekecewaan.
dengan gereja, dengan orang Kristen gitu. Padahal dia Kristen gitu. Nah, seseorang yang nggak punya tujuan atau dia nggak percayanya sama Tuhan, nggak mendalam, bisa bahaya, saudara. Jadi biarlah kita harus memutuskan tujuan dengan benar. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, Filipi 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi seharusnya kehidupan kita yang lama sama seperti Paulus juga. Ya, dulu kehidupan lamanya dia dikatakan penganiaya orang Kristen, dikatakan, dan dia maksudnya kenal Taurat tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, tetapi diubahkan sehingga dikatakan tadi dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus mengarahkan diri dengan apa yang di hadapan kita. Apa yang di hadapan kita? Masalah? Atau kita mengarahkan diri kepada Tuhan? Karena jika kita fokus sama masalah atau keadaan sekeliling yang gak mendukung, kita akan mudah menyerah dan berhenti. Ada sebuah contoh, ya. Ini kisah perenang wanita dari Amerika, Florence Chadwick. Dia mencoba berenang di perairan laut yang dingin antara Pulau Catalina dan pantai California. Dia berenang di laut yang dingin dalam keadaan cuaca berkabut selama 15 jam. Bayangkan ya, seorang berenang di lautan dingin, kabut yang kelihatan apa-apa ya di sekelilingnya. Tapi dia berhasil berenang 15 jam. Ototnya mulai melemah, tekadnya udah mulai melemah juga gitu. Ototnya udah mulai berasa kram, tapi dia perenang hebat ya. Nah, walau ibunya menyertai di sampingnya, mendampingi ya, menggunakan perahu maksudnya, ya. Ketika perahu dirasakan kabut masih ada gitu, dan tadi tekadnya mulai melemah, Florence memilih menyerah dan memilih untuk naik ke perahu. Itu pilihan dia. Ketika perahu itu mendayung beberapa menit dan kabut mulai pudar, dia bisa melihat bahwa pantai yang dituju hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan ini kita udah netapin tujuan. Ya, Florence udah menetapkan tujuan tadi. Dia harus sampai ke pantai California. Tetapi ketika fokusnya beralih, ketika fokusnya sudah nggak mengarahkan diri kepada tujuan, dikatakan dia bisa menyerah, gitu ya. Oleh karena itu kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita, fokus kepada Tuhan dan jangan menyerah. Kita bisa berkata, kuatkan dan teguhkan hatiku ya Tuhan. Seperti ada pujian mengatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Jadi jangan pernah menyerah, saudara ya. Di dalam Yosua 1 ayat 9 tadi dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan tawar hati, saudara ya. Kita harus terus tetapkan tujuan, tentunya tujuan yang tadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan mengarahkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatiku ya Tuhan, jangan menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Slide berikut ya. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Di dalam Yosua 1 ayat 9 juga tadi tertulis bahwa Tuhan itu akan menyertai Yosua. Tuhan akan menyertai kita. Jadi kekuatan itu berasal dari Tuhan yang membuat kita kuat ya. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, semua hafal ayat ini. Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di sini segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, dikatakan, yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena badan kita besar, bukan karena kita punya otak yang pintar gitu.
tetapi kekuatan itu datang dari Tuhan. Bagaimana kekuatan itu bisa menyertai kita? Berarti hati kita ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan, diisi sama firman Tuhan. Karena kalau bejana kita ini isinya firman Tuhan, otomatis yang keluar adalah perkataan firman Tuhan. Dan juga dengan doa kita nggak putus hubungan sama Tuhan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Mazmur 28 ayat 7a dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ya, jadi kata-kata kuatkan dan teguhkan hatiku bukan hanya sekedar logos, perkataan yang tertulis, kayak apa sih, mantra gitu, kuatkan dan teguhkan hatiku, enggak saudara. Tetapi itu adalah perkataan iman. Kuatkan dan teguhkan hatiku, karena aku percaya bahwa Tuhan menyertai aku. Jadi jangan kita berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalanlah bersama Tuhan. Ya, saudara tahu lagu sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau. Yes, katakan aku harus percaya. Jadi itu nggak hanya sekedar logos, tapi itu adalah perkataan iman. Amin. Dan yang ketiga adalah tetap taat sama Tuhan dan terus tabur yang baik, menabur yang baik. Saudara, tidak banyak orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita kalau disuruh nunggu orang yang udah jadi jam sekian, nunggu aja kita kadang-kadang kesel ya. Kemarin teman saya juga masang di status, menunggu itu adalah hal yang paling menjemukan gitu ya. Tidak banyak orang yang mau bersabar ketika menunggu waktunya Tuhan, tapi Tuhan katakan kita harus sabar. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi jelas ya bahwa di dalam Tuhan itu nggak ada pengharapan yang sia-sia. Asal kita benar-benar percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan. Terus lakukan firman, taati, dan jangan protes. Tetap tabur benih yang baik walaupun banyak rintangan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Mungkin perjalanan hidup kita saat ini sedang tidak mudah. Ya. Banyak pergumulan, banyak persoalan, masih banyak yang harus saya selesaikan atau hadapi. Tapi tetap taati firman Tuhan, tabur saja yang baik, karena benih yang baik yang kita tabur suatu saat akan kita tuai dengan sorak-sorai. Amin. Walaupun mungkin saat ini kita menabur sambil nangis, Tuhan, ya, aku tetap mau sabar, aku mau tetap taat kepada firman Tuhan. Aku nggak mau protes, kita mau belajar. Justru di tiap proses itu akan menjadikan kita kuat. Firman di kaum wanita kemarin juga sharing tentang bahwa proses menjadikan kita kuat, saudara. Ya. Ketika kita masih jadi bayi rohani, kita hanya mungkin bisa meminta. Tetapi saya percaya ketika seseorang makin mencintai Tuhan lebih lagi, makin berserah, mau mengerti kehendak Tuhan, dia menjadi dewasa rohani. Dia gak banyak protes. Dia akan berkata, Tuhan, tadi ya, ku tak akan menyerah sebelum mencoba apapun juga. Tetapi kita harus berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya bahwa Tuhan punya rencana. Itu adalah yang dikatakan orang-orang yang dewasa rohani. Pujian juga mengatakan, ku taat perintahmu. Terus apa? Ku sabar melakukannya. Jadi kita harus sabar ya. Mungkin saat ini ada yang harus melalui sakit penyakit. Kapan nih Tuhan aku sembuhnya? Tapi kita percaya, sabar ya. Dan kita percaya dalam sakit kita itu pun Tuhan menyertai. Saya saat ini juga senang melihat Ibu Wawah ya bisa hadir tiap minggu. Dia punya iman yang apa ya? Maksudnya
bukan kuat sekedar kuat, tapi gini, tante Wawa tuh imannya sederhana, tapi dia cuma bilang, aku mau beribadah Tuhan. Karena tante Wawa kan sekarang tiap minggu cuci darah 1 kali ya, tetapi tiap hari Rabu dia datang untuk berdoa. Saya nggak bisa berdoa, tapi saya mau datang. Itu adalah iman, saudara, dan dilakukan dengan setia. Seperti itulah kurang lebih. Tapi saya percaya yang lain pun ketika menghadapi pergumulan datang sama Tuhan. Karena nggak punya kekuatan, tante nggak punya kekuatan. Dia hanya berharap sama Tuhan. Tapi tiap kali ditanya kalau habis doa, saya masih punya semangat. Itu luar biasa. Nah, saya kasih contoh itu ya. Dalam kehidupan mungkin seperti itu, saudara. Mungkin saat ini daripada kita mengeluh yang penyakit itu berat, gimana bisa sembuh? Lebih baik katakan, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan punya satu kebaikan buat kehidupan saya walaupun saya sakit. Paulus pun mengatakan, aku udah doa loh sama Tuhan. Tuhan, lalukan, cabut duri dalam dagingku. Mungkin itu satu penyakit. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Mu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku akan bekerja dengan sempurna. Itu kekuatan Tuhan. Kita hanya bisa taat dan sabar, ya. Dikatakan taat, terus lakukan firman Tuhan, tabur aja apa yang baik, ya. Ketika kita diperhadapkan pada persoalan dan tekanan, itu butuh komitmen, kesetiaan, dan ketekunan, ya, untuk bisa melewatinya dengan cara yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Yang tadi saya bilang, kalau anak kecil kan maunya diturutin. Tuhan, kalau nggak diturutin aku ngambek nih. Kalau anak kecil kan seperti itu ya, minta sesuatu sama orang tuanya, minta merengek. Mungkin berdoanya harus seperti itu ya, maksudnya Tuhan, terus doanya, tetapi nggak boleh ngambek, saudara, ya. Makin dewasa dikatakan orang akan tahu bagaimana dikatakan melewati dengan cara yang Tuhan mau. Dan kata kuatkan dan teguhkanlah hatiku ini juga menyatakan komitmen kita pada Tuhan untuk bisa terus berjalan bersama Tuhan. Itu kan komit, kuatkan dan hatiku, teguhkan hatiku Tuhan. Itu komit, ya, kesetiaan dan ketekunan yang boleh kita lakukan. Saudara kekasih, hati-hati ketika tantangan dan tekanan datang. Kita juga harus menjaga hati. Jangan sampai memberi celah sama iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, iblis itu ada di sekeliling kita ngintai. Begitu ada celah sekecil apapun, dia bisa masuk, ya, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi semangat kita, sehingga kita nggak bisa punya kekuatan untuk dikatakan kuatkan dan teguhkan hatiku. Wah, susah kalau udah semangatnya patah. Tetapi dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nggak perlu besar, tapi harus teguh dikatakan, ya. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di pujian juga tadi mengatakan ya, Tuhan gak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, tapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan, dikatakan. Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Jadi saat ini jika kita diizinkan Tuhan melalui tantangan, masalah, proses kehidupan apapun, itu adalah untuk menguatkan kita. Ya, next, kita dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Tuhan punya tujuan baik. Jadi kehidupan kita akan menjadi saksi. Mazmur 31 ayat 25 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ingat bahwa sama pengharapan kita tahu di dalam Tuhan. Dia akan terus menguatkan dan meneguhkan hati kita, sehingga kita juga bisa menguatkan orang lain. Kita kadang dikasih
ujian, dikasih proses seperti ini, kita nggak ada yang tahu. Suatu saat nanti kita dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan buat yang lain. Ketika seorang jemaat merasa sedang lemah, seringkali dia meminta doa sama hamba Tuhan atau gembalanya. Ketika dia selesai didoakan, dikasih kata kekuatan firman, pasti ada damai yang didapatkan. Tetapi nggak cukup sampai di situ saja. Masing-masing dari kita harus punya tekad yang kuat untuk terus bisa beriman dan berkata, kita harus kuat dan teguh menghadapi apapun. Itu pilihan, saudara. Ya, jadi itu harus timbul dari dalam hati. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Luar biasa, saudara. Jadi ketika hati kita teguh, Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Itu nggak bisa dicuri oleh siapapun juga, kecuali kita mengizinkannya yang tadi ya. Kalau kita nggak menjaga hati kita, celah sekecil apapun iblis langsung bisa masuk. Itu bisa mencuri damai sejahtera. Jadi biarlah kita terus meneguhkan hati dengan pertolongan Tuhan. Kesimpulannya, saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, meskipun saat ini banyak tantangan, tetapi responi dengan benar setiap tantangan atau masalah yang datang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, walau belum menerima jawaban, belum melihat hasil, belum menerima pertolongan, jangan menyerah, tetap pada tujuan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena kita tidak berjalan sendiri. Bekali dengan firman Tuhan, doa, dan kekuatan dari Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetap taat pada Tuhan, dan tetaplah menabur yang baik, karena suatu saat pasti menuai yang baik. Akhirnya, terus kuatkan dan teguhkan iman kita. Kita baca ayat terakhir di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ini dengan penuh iman ya. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin ya. Jadi mungkin kita belum lihat jawabannya, pertolongannya bukan, tapi nggak usah banyak protes dan nanya. Bilang aja sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan, hidup karena percaya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya panggil para pelayan Tuhan maju ke depan. Perkataan firman Tuhan saat ini sudah selesai disampaikan pada pagi hari ini. Tapi kiranya Roh Kudus yang akan terus memberikan hikmat dan pengertian, sehingga di dalam kehidupan kita, tantangan apapun yang datang, jangan menyerah, karena Tuhan menyertai kita. Jangan pakai kekuatan sendiri, tetapi kekuatan itu datang dari Tuhan. Tetap taati firman-Nya dan ikuti proses, tabur terus kebaikan. Situ ya. Biarlah firman Tuhan yang akan terus berkuasa, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tuhan akan terus memperlengkapi kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi berkat buat yang lain. Kita akan puji. Kekuatan hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Katakan itu kepada Tuhan. Kau teguhkan hatiku,
sudah membukakan rahasia firman Tuhan tentang kata kuatkan dan teguhkan. Biar kami tidak menyerah melalui jalan kehidupan ini, tantangan apapun yang sedang kami hadapi, entah itu persoalan kehidupan kami, entah itu mungkin sakit penyakit yang sedang kami tanggung, ataupun doa-doa lain, pergumulan-pergumulan yang lain yang pada saat ini kami belum menerima jawabannya. Tapi kami mau terus belajar, terus percaya kepada Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, biar kami boleh menaklukkan setiap pikiran kami dengan kuasa firman-Mu saja. Biar Tuhan Yesus, sehingga kata kekuatan dan peneguhan hati itu boleh ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dikuatkan dan kami bisa menguatkan yang lain. Ajar kami untuk terus mentaati firman-Mu saja, menunggu janji-janji Tuhan, karena jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, apa yang menjadi pergumulan mereka, pasti Tuhan jawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Dan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing jam 5:30 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyerahkan hati Tuhan Yesus. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Men. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Kalvari Men akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adults, di Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh jam Google Meet. Yuk buruan join mereka ini agar kita terus menjadi doa-doa bagi penopang gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Minggu depan juga akan ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan kudus ini agar kita tetap bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a amazing Sunday and Jesus bless you.
jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita. Sudah banyak yang mendapat kekuatan baru lewat ibadah pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Coba saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih keras lagi, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menjamah setiap kami. Tuhan sudah menguatkan kami Bapa, agar kami Tuhan Yesus terus tekun mengikuti firman Tuhan, terus setia Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami punya kekuatan di dalam Tuhan. Hati kami diteguhkan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus kami akan terus Tuhan menyaksikan semua perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kami ada di titik-titik terendah pada saat ini. Tetapi kami punya Tuhan yang selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami.
sehingga kami punya harapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sedang menjamah setiap kami, keluarga kami Tuhan Yesus, keuangan kami, finansial, pekerjaan kami, studi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sedang bekerja dengan luar biasa. Sebentar lagi kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup tingkahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat